Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala khairil wara Sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal waba. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma bika wa bika wa ilaika wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, masih dalam kajian hadis yang ketujuh dari kitab Mawa'izul Usfuriyah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik. Kata Rasulullah, "Man qala la ilaha illallah wa maddaha budimat lahu arba'atu alafi dhanbin minal kabair." Qallahu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nabi pernah mengatakan, barang siapa mengatakan la ilaha illallah wa maddaha, dan dia panjangkan hukum tajwidnya la ilaha illallah, kutibat lahu arba'atu alafi dhanbin minal kabair, niscaya diruntuhkan bagi dia 4.000 dosa dari dosa-dosa besar. Diruntuhkan bagi dia 4.000 dosa-dosa besar. Siapa mengatakan la ilaha illallah namun dengan muwaffadah, dipanjangkannya kalimat tersebut. Kita kembali kepada kalimat la ilaha illallah ini, bahwa kalimat la ilaha illallah ini bisa dikatakan afdalul dzikr. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Jadi dari sekian banyak zikir, yang paling afdalnya zikir ialah kalimat la ilaha illallah. Ini paling afdal zikir. Bahkan para nabi katakan afdalu ma qultuhu wan nabiyyuna min ba'di la ilaha illallah. Paling afdal sesuatu yang aku katakan dan nabi-nabi sebelumku tentang kalimatnya la ilaha illallah. Berbicara tentang zikir, kita sering mendengar kalimat zikir. Hampir kita tidak tahu tentang kalimat zikir. Sering kita mendengar kalimat zikir. Yang akan kita bahas itu apa makna zikir dari zikir. Zikir ini para ulama sufi membaginya ada 3. Zikir ini ada tingkatannya, ada bagiannya, berbagi 3. Pertama, zikir itu ialah menyebut. Ini tingkatan zikir paling rendah, dengan lisan. Ketika kita menyebut kalimat la ilaha illallah dengan lisan kita, itu tingkatan zikir yang pertama. Jadi ada arti zikir itu menyebut. Menyebut ini alatnya yang digunakan adalah lisan. Itu makna zikir. Ini hampir semua orang bisa menyebut dengan lisan. Bahkan orang non-muslim pun bisa menyebutnya. Karena ini makna zikir yang paling rendah. Hampir semua golongan manusia bisa melakukannya. Lalu tingkatan zikir yang kedua namanya mengingat.
ada menyebut, ada mengingat. Beda. Orang menyebut belum tentu dia ingat. Tapi orang yang ingat meskipun tidak menyebut itu lebih dari sekedar menyebut. Karena dia mengingat itu lebih dalam lagi maknanya dan sekedar menyebut. Ini yang melakukan adalah hati. Dikatakan para ulama, para ulama mengingat. Dan tingkatan yang paling tinggi zikir itu ialah mengenal. Ini yang bisa melakukannya ialah roh kita. Para aulia-aulia, para aulia, mereka melakukan zikir itu bukan lagi menyebut, bukan lagi mengingat, tapi mengenal. Yang bisa mengenal Allah itu hanya roh kita. Wa nafakhtu min rohi. Mau secerdas apapun otaknya, mau sepasih apapun lisannya, dia tidak akan pernah bisa mengenal Allah yang sebenar-benarnya. Karena hanya roh lah yang bisa mengenal Allah. Kenapa kata Allah, wa nafakhtu fihi min rohi. Kutiupkan pada jasad manusia itu ada roh. Roh inilah yang menyampaikan seseorang kepada mengenal Allah yang sebenar-benarnya. Tapi tingkatan zikir yang ketiga ini kebiasaan yang Tuhan berikan setelah kita menyebut dan mengingat. Jadi untuk sampai kita rekotil hakikat itu memang harus melalui jalan wasilah, jalan syariat dan kebenaran. Disinilah jalan keduanya baru sampai ketiga. Karena sering menyebut mungkin akan muncul mengingat. Karena sering menyebut dan mengingat ujungnya akan mengenal. Itulah kaidah empat tingkatan zikir. Afdal zikri la ilaha illallah, ini paling afdalnya. Jadi makna zikir paling rendahnya menyebut, paling sedangnya mengingat, paling tingginya mengenal. Itu ada kerjaan lisan, ada kerjaan hati, dan ada pula kerjaan roh. Jadi makna zikir, pengertian zikir secara bahasanya demikian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tapi kalau kita buka Quran, zikir itu memiliki beberapa makna. Tidak mesti kalimatnya zikir. Jadi jangan heran kalau kita buka Quran. Kalimat zikir itu memiliki makna yang berbeda. Jadi tidak mesti kalimat zikir Quran itu la ilaha illallah, tidak mesti. Bahkan banyak berbeda. Secara global ada 4 makna zikir dalam Quran itu yang memiliki arti yang berbeda. Bahkan ada zikir itu maknanya ialah Al-Quran. Zikir maknanya Al-Quran. Dan makna zikir itu artinya Al-Quran lah. Surah Al-Hijr di ayat 9. Kalimat zikir dalam Quran itu ada artinya Quran, bukan lagi zikir. Di surah apa? Surah Al-Hijr di ayat 9. Apa kata Allah? Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan zikir. Zikir ini apa? Maknanya ialah Al-Quran. Sesungguhnya kami yang menurunkan Quran. Sesungguhnya kami pula yang memeliharanya. Itulah sampai kiamat sekalipun Quran itu tidak bisa dipalsukan. Banyak para cendekiawan non-muslim, mereka ingin mengubah Quran, memalsukan Al-Quran. Tetap mereka tidak akan pernah bisa. Kenapa? Di surah Al-Hijr ayat 9 Allah nyatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan zikir, menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang memeliharanya. Makna zikir ada Al-Quran. Surah Al-Hijr.
Ada lagi makna zikir itu ialah sholat. Sebenarnya surah Toha ayat 14. Ini yang sering orang salah memahami artinya. Surah Toha ayat 14. Apa kata Allah? Makna zikir di sini adalah sembahyang. Surah Toha ayat 14. Apa kata Allah? Aqimis sholat lidzikri. Dirikan sembahyang untuk mengingatku. Kalau orang mengartikan Quran secara tekstual, berarti mengartikan dirikan sembahyang untuk mengingatku. Di sini kebanyakan aliran-aliran sesat itu mereka memakai dalil ini karena mereka tidak belajar tentang usul tafsirnya, kaidah-kaidah makna Qurannya, sehingga mengartikan Quran secara tekstual. Tekstualnya apa? Dirikan sembahyang untuk mengingatku. Mereka memahami dengan ingat sudah sembahyang. Karena ada ajaran Bapak jam berapa? Apa tidak sembahyang? Aku ingat sudah Tuhan sembahyang. Apa dalilnya? Surah Tuhan ayat 14. Karena ia mengartikan secara tekstual. Padahal makna zikir di sini bukan berarti ingat. Apa kata Tuhan? Dirikan sembahyang. Sembahyang itu untukku. Niatnya bijulillahi ta'ala. Jadi di zikir di sini maknanya as-sholat sebenarnya bukan zikir lagi. Ini bahayanya kalau orang baca Quran terjemahan di Google kan apa ateis orang. Jadi kada sembarangan mengartikan Quran itu harus tahu. Bayangkan kata zikir aja ada 4 kata di Quran. Artinya beda-beda. Tidak bisa diartikan zikir benar. Dalil ini yang ulun lihat hampir semua aliran hitam itu yang aliran menyala itu mengartikan zikir di sini ingat. Jadi orang aja dia kan cuma aja kok Tuhan sudah supaya ada Quran ada dalilnya sih. Dalilnya ya ini artinya sangat zikir. Padahal sholat zikri sini bukan mengingat tapi dirikan sembahyang itu dijadikan adalah apa aja lillahi ta'ala. Apa sembahyang usolli pada zuhri kan apa lillahi ta'ala, pasti lillahi ta'ala. Supaya apa? Zikirnya bujur-bujur sembahyang itu apa menghadap Tuhan. Makna zikir sini sembahyang. Ada lagi makna zikir yang umum. Al-Ahzab ayat 41. Ini semua zikir bebas. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak. Ini ubun-ubun bebas. Kayak apa zikirnya, tasbihnya apa? Asal zikir turunnya masuk zikir di Al-Ahzab 41. Ini makna zikir yang sering kita baca tadi. La ilaha illallah, Allah Allahu di Ahzab ini. Yang sebenarnya zikir lah Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullah dzikran katsira. Ini maknanya global semua zikir. Ini yang makna yang sering kita pakai ini. Al-Ahzab ayat 41. Yang unik lagi ada arti zikir itu hari Jumat. Jauh banget kan artinya zikir pada hari Jumat. Artinya yaumul Jumat. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Di surah Al-Jumu'ah ayat 9 ini arti zikir malah hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qamtum yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah kepada sembahyang Jumat. Fas'au ila dzikrillah. Zikir di sini maknanya sembahyang Jumat. Ada lagi zikir arti zikir. Bahkan sampai arti hari Jumat aja ada. Jadi
hurufnya sama. Itulah Quran itu hebatnya. Hurufnya sama, barisnya ada sama, tapi maknanya bisa berbeda-beda. Apalagi barisnya lain, hurufnya lain lagi. Sedangkan yang huruf sama aja di Quran, pikir aja artinya bisa empat macam. Bisa Al-Quran, bisa artinya sembahyang, bisa artinya pikir yang global, bisa artinya hancur. Jadi itu harus kita belajar tafsir itu jujur supaya jangan salah arti. Kadang baca Quran arti seorang berbahaya. Yang kedua ada pertanyaan.